Selamat sore Pak. Sore dok. Perkenalkan nama saya Dr. Rehan, saya dokter berjaga pada sore hari ini. Baik, saya konfirmasi identitas Bapaknya dulu ya. Nama Bapak siapa Pak? Fajar dok. Oh Fajar, baik. Umurnya Pak? 32 tahun dok. Oke, 32 tahun. Tinggalnya di mana Pak? Di Depok dok. Oke, di Depok. Baik Pak, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oke, baik Pak, ada keluhan apa Pak? Ini dok, saya sesak dok, kenapa ya? Oh, sesek. Kira-kira di mana tuh Pak seseknya lokasinya? Ini sesak waktu saya nafsin dok. Sesek Oh, itu. di sekitar tengah sini. Iya. Oh, oke oke. Bisa diceritain nggak Pak? Awalnya gimana Pak? Tiba-tiba bisa. Itu 3 hari yang lalu itu saya olahraga nih dok. Bisa olahraga itu istirahat. Terus saya minum air es. Terus sesak dok. Oh, oke Bisa oke. olahraga. Sesek. Tadi sejak 3 hari yang lalu ya? Iya 3 hari yang lalu. Oke. Sebelumnya udah diberi obat belum? Obat belum dok? Belum ya? Iya. Oke. Terus sebelumnya pernah kayak gini juga nggak? Dulu belum pernah sih dok. Belum pernah. Iya. Baru kali ini aja. Iya. Oh, oke. Terus di keluarganya ada kayak gini juga nggak? Di Sebelumnya? keluarga nggak ada sih dok. Nggak ada. Oke. Terus kalau boleh tahu sesak napasnya ini kayak kerasa kayak gimana ya? Apakah kerasa ketiban atau Iya ada? dok, kayak berat gitu saya dok. Oh, berat gitu. Iya. Berat buat nafasnya. Iya. Oh, oke oke. Terus kira-kira ada nggak kondisi di mana kalau misalkan sesaknya tuh pas lagi sesak itu jadi kerasa mendingan kalau misalkan ngapain gitu? Kalau mendingan maksudnya saya dibikinin teh hangat dok. Oh, Minum teh kalau hangat. minum teh hangat jadi mendingan gitu. Kalau misalkan buat makin memperparah gitu, kira-kira gimana? Makin parah tuh saya jalan terus naik tangga juga. Oh iya iya oke. Baik. Sebelumnya ada riwayat penyakit bawaan nggak? Bawaan kayaknya asma sih dok ya. Oh, siapa yang punya asma Saya, Dok. di keluarga? Oh, bapaknya punya asma? Iya. Oh, oke oke oke. Di antara keluarganya ada nggak? Di keluarga nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya. Oke. Terus juga kalau di faktor lingkungan nih ya, kira-kira ada terpapar asap rokok gitu, banyak terpapar asap rokok nggak Pak? Asap rokok terpapar juga sih dok. Oh, sebelumnya apa, mohon maaf, apakah Bapak merokok juga? Ya. Oh, merokok juga, Iya. oke. Dari kapan Pak merokoknya? Saya dari dulu sih dok. Dari dulu? Iya. Oke oke. Baik Pak, ada keluhan lain nggak Pak selain sesak ini? Sesak, cuman demam, batuk juga ada sih. Oh, demam batuk juga ada. Iya. Kalau boleh tahu tuh setiap sesaknya selalu ada diawali dengan demam juga apa gimana? Dok. Sih dok, batuk dia sih dok. Oh, batuk aja. Iya. Oh, jadi tiap sesak gitu termasuk batuk juga. Iya. Oke, selama kemarin ya, berapa Iya. tadi 3 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu ya. Oke. Pak, terus juga Bapak tuh pekerjaannya apa ya kalau gitu? Saya di pabrik dok. Oh, di pabrik. Iya. Sering ke di bagian mananya tuh ya, Bang? Pabrik saya ini dok ini biasa ngatet apa ya dok? Oh, nyatet-nyatet gitu. Iya. Oh, oke oke. Berarti sering terpapar asap rokoknya tuh kalau misalnya di mana tuh tadi tuh? Kalau di ruangan gitu dok sama teman-teman Oh, saya. dengan sama teman-teman. Oh iya, bapaknya juga ngerokok juga ya? Iya. Oke. Apakah ada alergi juga nggak Pak? Alergi nggak ada sih dok. Nggak ada ya? Iya. Oke. Baik, Pak. Tadi kan sebelumnya belum pernah dikasih obat ya? Belum dok. Batuknya juga udah dikasih obat juga nggak? Pernah dikasih obat juga? Batuknya belum ya. Oh, belum ya. Iya. Oke, baik deh. Saya ringkas saja ya Pak ya. Iya, Dok. Jadi Bapak Fajar ini keluhannya kesini itu sesak nafas ya dari 3 hari yang lalu karena habis olahraga ya terus Iya. minum air es Iya. tiba-tiba jadi sesak gitu ya. Iya. Oke, sama gejalanya juga batuk juga terus juga apa belum pernah diobatin sesak nafasnya sama batuknya. Lalu untuk faktor lingkungan juga terpapar asap rokok juga dan bapaknya juga ngerokok. Lalu di keluarga nggak ada kayak gini, cuman bapaknya juga punya riwayat asma ya. Iya, Dok. Oke. Terus juga pekerjaannya di pabrik juga ya. Iya. Oke. Baik Pak, dari hasil kesimpulan saya menduga kalau misalkan Bapak ini mempunyai penyakit asma lagi tuh Pak. Jadi asmanya mungkin kambuh.
Cuman untuk lebih menegakkan diagnosis saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada sekitar bagian dada Bapak. Jadi saya akan melihat, lalu meraba, lalu sedikit mengetuk-ngetuk, dan saya akan mendengarkan bunyi paru, lalu bunyi normalnya bagaimana pada bagian dada Bapak. Nah, pada pemeriksaan kali ini mungkin Bapak kurang merasakan nyaman, tapi untuk menegakkan diagnosis saya menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ini. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Oke, baik Pak, silakan ke bed ya. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ada kalanya kita juga harus melakukan persiapan. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan mencuci tangan. Dan alatnya yang dipakai kali ini adalah menggunakan stetoskop. Dan lalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Baik, setelah melakukan anamnesis, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik sistem respirasi pada dewasa. Baik Pak, mohon maaf Pak, boleh dibuka dulu bajunya. Baik, setelah itu sekarang kita lihat atau inspeksi pada bagian dada dari pasien. Kita lihat bentuknya apakah simetris atau tidak, apakah ada kontur warna kulit yang berbeda, apakah ada bekas luka, sikatrik, lalu apakah ada benjolan pada selai iganya. Lalu kita lihat juga apakah ada kelainan seperti pectus excavatum, pectus carinatum maupun barrel chest. Lalu kita lihat pernafasannya, apakah terlihat retraksi atau kesulitan bernafas. Coba Pak, sambil nafas Pak, tarik nafas. Oke, lepas. Tarik nafas lagi Pak. Oke, lepaskan. Oke, tidak ada kesusahan dalam bernafas. Lalu setelah itu kita lihat warna kulitnya juga. Warna kulitnya apakah ada sianosis atau tidak, kebiruan. Lalu kita lihat juga pada lehernya apakah ada retraksi, lalu apakah bendungan pada vena leher dan kelenjar getah beningnya. Lalu setelah ini kita akan melakukan palpasi pada leher. Jadi setelah diinspeksi kita akan lakukan palpasi pada lehernya. Kita palpasi dari kita periksa kelenjar getah beningnya. Lalu kita palpasi di daerah sepanjang musculus sternocleidomastoideus, lalu ke supraclavicular dan infraclavicular. Dan diperiksa apakah ada nyeri tekan juga apa tidak. Ada nyeri tekan nggak Pak? Enggak. Oke. Dan setelah itu kita akan pemeriksaan trakea ya, posisi trakea. Tidak ada nyeri tekan Pak? Enggak. Oke. Baik, untuk palpasi leher hasilnya dalam batas normal. Itu kita lakukan inspeksi pada ekstremitas. Kita lihat di ekstremitasnya, pada bagian lengan, lalu pada jarinya. Kita cek lagi apakah ada perubahan warna kulit seperti sianosis atau kebiruan. Nah, saya lihat dulu ya Pak ya. Oke, tidak satu lagi Pak. Baik, tidak ada sianosis atau perubahan warna kulit menjadi biru. Lalu setelah itu kita lihat apakah terdapat clubbing finger atau tidak. Coba Pak, saya pinjam dulu lengannya ya. Kita lihat seperti ini. Oke, tidak ada clubbing finger, jadi dalam batas normal. Lalu setelah itu kita lihat, kita fokus inspeksi pada bagian toraks anterior, pada bagian dada depan. Pada saat kita inspeksi toraks anterior, kita lihat lagi apakah ada benjolan, penyempitan pada selai iga. Lalu kita lihat hemitoraksnya pada bagian kiri dan kanan. Lalu kita lihat apakah ada kesusahan dalam bernafas. Dan kita juga lihat lagi tadi seperti tadi, apakah ada barrel chest, pectus excavatum atau pectus carinatum, yaitu merupakan kelainan pada bagian dada toraksnya. Dan di sini dalam batas normal, bentuknya simetris, tidak ada kelainan. Lalu setelah itu kita melakukan palpasi pada toraks. Kita melakukan palpasi untuk menilai selai iganya. Kita lakukan
palpasi sebentar ya. Oke. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan frenitus taktil. Jadi kita minta tolong untuk pasiennya untuk menyebutkan angka 77 dan sembari kita palpasi. Coba Pak ngomong 77. 77. Oke. 77. Lagi Pak. 77. Oke, kita lihat pada pemeriksaan frenitus taktil itu kita lihat apakah ada perbedaan getaran pada bagian kiri dan paru-paru kiri dan paru-paru kanan, dan hasilnya normal. Lalu setelah palpasi kita akan melakukan perkusi. Kita akan perkusi normal dulu, lalu nanti kita akan melakukan perkusi menentukan batas paru dengan hati dan paru dan dengan lambung. Pertama dari sini perkusinya. Baik, normal dan bunyinya sonor. Lalu setelah itu kita lakukan menentukan perkusi batas paru dan hati. Nah, pertama kita tarik dari chest 2, kita perkusi dari chest 2. Kita dengar bunyinya dan bunyi paru itu adalah sonor. Oke, baik, hasilnya normal setelah menentukan batas paru dan hati. Jadi hasilnya itu normal. Jadi bunyinya itu berubah dari sonor hingga ke redup. Lalu sekarang melakukan perkusi menentukan batas paru dengan lambung di bagian kiri. Sama juga ditarik dari chest 2. Bunyinya sonor untuk paru. Oke, baik, untuk perkusi menentukan batas paru dan lambungnya hasilnya normal. Bunyinya dari bunyi sonor ke timpani, dan itu dalam batas normal. Baik, setelah melakukan perkusi, lalu kita sekarang akan melakukan auskultasi, yaitu mendengarkan bunyi pada paru dengan menggunakan stetoskop. Dan kita akan mengauskultasi itu di titik yang sama dengan kita saat memperkusi pasien. Sambil napas ya Pak ya. Oke, pada saat sembari auskultasi kita tentukan bunyinya, apakah bunyinya normal, vesikuler, bronkofesikuler, bronkial dan trakeal. Dan apa kita tentukan apakah ada bunyi-bunyi abnormal seperti wheezing dan seperti rongki basah juga atau rongki kering. Oke. Sembari napas ya Pak ya. Oke, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan egofoni dan bronkofoni. Egofoni ini kita seperti mengauskultasi seperti biasa, namun pasien diminta untuk menyebut huruf I gitu. Coba Pak ngomong I gitu Pak. I.
Oke. I I Oke, setelah ini kita ngomong 99, Pak. 99 Oke. 99 99 Oke. 99. Baik. Oke, dari hasil auskultasi suara bunyinya normal ya, itu vesikuler. Lalu tidak ada kelainan bunyi seperti wheezing, rongki basah, rongki kering. Lalu juga pada pemeriksaan egofoni dan bronkofoni hasilnya normal. Baik, setelah melakukan pemeriksaan fisik pada bagian depan, pada bagian toraks anterior, lalu kita akan lanjut ke bagian toraks posterior. Untuk bagian pemeriksaannya sama, inspeksi, palpasi, lalu perkusi dan auskultasi. Nah, jadi sekarang langsung aja inspeksi dulu. Kita lihat pada inspeksi, kita lihat apakah terdapat benjolan, terus perubahan warna kulit, lalu apakah ada muscle wasting, terus juga bekas luka, sikatrik, apakah ada lesi juga. Kita lihat juga apakah antara selai iganya terdapat penyempitan. Lalu setelah itu kita akan melakukan palpasi. Kita palpasi pada bagian torak posterior. Kita periksa apakah terdapat benjolan pada sela-sela iganya, apakah terdapat nyeri tekan juga. Ada nyeri nggak? Nggak ada, Dok. Nggak ada ya. Oke, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada benjolan dan dalam batas normal. Lalu setelah itu kita akan melakukan palpasi frame taktil lagi di sekitar sini. Baik Pak, coba ngomong 77 Pak. 77 Lagi Pak. 77. Oke, baik. Pada pemeriksaan frame taktil hasilnya normal. Lalu setelah itu kita akan melakukan perkusi. Oke. Oke, dan lalu setelah melakukan perkusi, kita cek apakah bunyinya juga dari sonor menjadi redup. Oke, setelah melakukan perkusi, kita akan melakukan auskultasi. Kita akan auskultasi lagi dengan menggunakan stetoskop. Dan kita auskultasi di titik yang sama seperti kita melakukan perkusi. Coba Pak tarik nafas Pak. Baik, setelah melakukan auskultasi hasilnya normal. Oke, setelah itu kita kembali menyuruh pasien ke meja pemeriksaan. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai Pak. Boleh dibalikin lagi pausnya. Silakan ya Pak ke meja pemeriksaan. Baik, setelah melakukan pemeriksaan fisik tadi, hasilnya mencatat di rekam medis. Lalu setelah itu kita akan membereskan alat dan mencuci tangan. Baik, Pak, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik juga, jadi ini untuk hasilnya ya, hasilnya sih normal, tidak ada kelainan. Saat saya inspeksi, saya palpasi, saya perkusi, saya auskultasi, itu saya lihat hasilnya normal, tidak ada kelainan, lalu juga tidak ada benjolan pada saat saya lihat, tidak ada kelainan pada ininya Pak, jadi tulang rusuknya. Nah,
Lalu untuk sementara ya saya suruh Bapak untuk istirahat dulu, saya anjurkan Bapak untuk istirahat. Jangan terlalu dipaksakan dulu aktivitasnya. Lalu juga sementara akan saya kasih obat. Baik Pak, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Makasih ya dok.